teman-teman, sesaat lagi kita akan masuki acara kajian Tombo Ati bersama Haji Bundiar atau yang akrab kita panggil Mbah Bun. Tapi sebelumnya saya ke Ayah dulu. Iya, saat ini tersambung dengan Haji Bundiar Mbah Bun dalam kajian Tombo Ati. Mbah Bun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, semangat. Iya, Mbah Bun. Mbah Bun. Ini bagaimana? Siang hari ini kita mau bicara apa ini? Ini kita bahas yang pertama itu adalah kehormatan itu adalah cobaan. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin membahas masalah fatwa MUI yang baru dikeluarkan tanggal 13 Mei kemarin tentang masalah sholat Idul Fitri dan sebagainya itu loh. Oke. Nah, nanti berarti saya ada dua ya Mbah Bun? Ada dua, tapi yang pertama seperti kebiasaannya itu gitu ya. Kehormatan adalah cobaan. Kehormatan itu adalah cobaan. Terus, itu dari kitab Latahyan halaman 371. Ini babnya 239. iya. Jadi bab 239 dari halaman 371, judul yang akan kita bahas dari kitab itu adalah kehormatan itu adalah cobaan. Iya Mbah Bun, kehormatan adalah cobaan awali, gimana itu? Kita awali bersama-sama dengan bacaan basmalah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mbak Bun membaca puisi dulu ya. Monggo. Judulnya Ya Tuhan. Ya Tuhan, jika hati telah diliputi rasa putus asa dan hati yang lapang telah menjadi sesak, kala ujian dan cobaan telah menjalar dan di dalam hati telah berdiam semua bencana, tahukah engkau harus kemanakah mengusir kesulitan itu? Dan tidak pula bermanfaat usaha orang-orang pintar. Saat itulah datang bantuan untuk putus asamu. Ya Rob, ya Tuhan, yang maha pemberi dan maha dekat. Semua peristiwa walau telah memuncak akan bersambung dan akan ada jalan keluar dalam waktu dekat. Isi dari puisi ini, hamba yang hampir putus asa karena usaha keluar dari kesempitan yang selalu gagal, karena keterlambatan bertindak dan tidak disiplinnya warga, hati lapang menjadi sesak. Usaha ikhtiar terus dilakukan dan akhirnya diikuti doa bersama agar pertolongan Allah segera datang dalam waktu yang dekat. Hamba tersebut yakin hanya dengan pertolongan Allah yang diawali ikhtiar yang sungguh-sungguh, pasti Allah akan menolongnya, terutama menghadapi musibah corona ini. Amin. Sekarang yang kita bahas bab 239, kehormatan itu adalah cobaan. Penjelasannya, kehormatan termasuk di dalamnya kekuasaan, kedudukan, dan harta benda itu adalah ujian atau cobaan. Allah memberikan nikmat-nikmat itu agar Dia Allah bisa mengetahui dan tidak diprotes oleh manusia bahwa siapa di antara mereka itu yang bisa menerimanya dengan baik, lalu mensyukurinya, menjaganya, mengembangkannya, dan mau mengambil manfaat darinya. Dan juga Allah ingin mengetahui siapa yang meremehkannya, menyia-nyiakannya, malah menjadi kufur dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah itu. Dikira kekuasaan atau harta benda itu hasil usahanya sendiri tanpa campur tangan dari Allah. Seperti sifat Fir'aun, Qarun, dan lain sebagainya itu. Ya. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana ia mensyukurinya bagi orang-orang yang beriman dan sejauh mana dia akan mengingkarinya bagi orang-orang yang kafir. Perhatikan surat An-Naml ayat 40. Ini semua atau kekuasaan, kedudukan, harta benda itu adalah termasuk karunia dari Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Itu jadi hadza min fadli rabbi liyaqwani askuru am akfur itu. Allah itu mencoba hambanya kadang dengan nikmatnya dan kadang dengan bencana. Sekarang perhatikan pula surat Al-Fajr ayat 15 dan 17. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya dengan kemuliaan dan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku.
Tetapi apabila Tuhan yang mengujinya dengan membatasi rezekinya, dengan kesusahan, dia berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Maka Allah sudah berkata, tidak, sekali-kali tidak demikian. Artinya, baik kesenangan dan kesusahan itu sebetulnya hanya cobaan dari Allah untuk mengetahui siapa yang pandai bersyukur dan siapa yang kufur. Jadi, hakikat kehormatan itu adalah cobaan dari Allah untuk mengetahui jati diri manusia. Itu sudah selesai. Sekarang masalah fatwa MUI ya, fatwa MUI ya Pak ya. Iya. Ya, fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 yang tanggalnya baru tanggal kemarin 13 Mei, yaitu tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Intinya, konsiderannya banyak. Intinya begini, bagi yang kawasan atau daerah terkendali bukan zona merah dan menentukan zona merah dan tidak itu atas putusan pemerintah daerah, maka boleh sholat itu dilaksanakan sebagaimana biasa. Tetapi bagi yang daerah yang belum terkendali, daerah zona merah, maka boleh dilaksanakan di rumah, baik secara sendiri maupun berjamaah dengan anggota keluarganya. Sekarang cara sholat id di rumah bisa berjamaah, bisa sendiri-sendiri. Minimal kalau ingin berjamaah 4 orang, 1 imam dan 3 menjadi makmum. Bila kurang dari 4 orang atau tidak ada yang bisa jadi khotib, cukup sholat berjamaah saja tanpa khutbah. Bila sholatnya sendiri-sendiri, maka bacaannya secara pelan, diri. Tetapi kalau berjamaah, bacaannya jar, agak berat. Sekarang cara sholatnya yang pertama itu berjamaah atau sendiri, niatnya boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa boleh. Jadi saya sholat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah, tapi kalau karena makmum karena Allah boleh. Lalu takbir Allahu Akbar, lalu boleh membaca doa istiftah, boleh kabirau atau boleh Allahu Akbar. Lalu takbir untuk rakaat yang pertama itu 7 kali. Nah itu diantara takbir itu ada baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tetapi kalau mengalami sulit, ini karena masalah didengarkan orang banyak, cukup subhanallah walhamdulillah. Terus itu Allahu Akbar. Terus baca lagi subhanallah walhamdulillah. Lalu takbir lagi diangkat, itu 7 kali. Kalau itu sudah selesai itu, lalu membaca Fatihah, lalu membaca surat yang dihafal, surat apa saja, lalu ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya dan seterusnya itu. Itu rakaat yang pertama. Sedangkan rakaat yang kedua bedanya hanya takbirnya hanya 5 kali gitu saja. Lalu kalau ingin khutbah karena itu 4 orang lebih, itu takbir yang pertama 9 kali, lalu membaca alhamdulillah boleh, alhamdulillahirabbil alamin boleh gitu ya. Serta Allahu Akbar 9 kali, dan alhamdulillah boleh. Lalu salawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu berwasiat takwa. Umpamanya, hai keluargaku, bertakwalah kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan. Itu sudah boleh, baru membaca Al-Quran yang dihafal. Nah setelah itu duduk. Maka dalam sholat berjamaah itu kalau akan khotibnya sediakan kursi untuk duduk. Duduk sebentar, lalu khutbah yang kedua, takbirnya 7 kali, membaca alhamdulillah biasa, sholawat, wasiat takwa. Umpamanya karena situasi corona kita harus mendekatkan diri kepada Allah supaya corona ini loh segera dicabut, gitu, segera kita bisa dibebaskan. Lalu berdoa. Nah berdoanya itu kalau akan bahasa Arab, monggo, umpamanya Allah maghfirlana walidina wali jamil muslimin muslimat mu'minin mu'minat boleh. Atau mungkin dengan bahasa Jawa, ya Allah ampunilah diriku, bapak ibuku dan orang dan juga umat Islam semuanya, baik yang masih hidup mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah setelah itu baru selesai. Itu sudah cukup. Jadi dengan demikian ini sudah saya sampaikan fatwa Majelis Ulama yang cukup panjang lebar. Intinya bagi yang daerahnya itu daerah aman boleh sebagaimana sholat biasa. Tetapi kalau khusus kota Kediri kan masih zona merah, maka silakan itu ada sholat di rumah. Itu dengan cara yang demikian itu. Kalau nggak ada yang bisa jadi khotib, sholat saja dulu, jangan sampai ditinggalkan, gitu ya. Kita harus punya keyakinan. Kalau sekarang kan tidak sholat Idul Fitri, apa mampu umur saya tahun depan masih hidup, nah itulah. Maka betul, itu eman betul, gitu. Betul. Jangan sampai kita tinggal ibadah. Itu saja saya kira yang mau disampaikan, monggo. Mbak Bun, sebentar saya ke teman-teman di gatekeeper dulu, Ayah. Monggo. Bun, masih bersama kita dalam kajian Tombo Ati. Mbak Bun, sudah ada yang bertanya ini tadi.
Mbah Bun masih bersama saya? Ningsih dari Tinalan. Oke, nggih. Nah, Betul. di mana Bu Ningsih baru menerima sebangsa santunan sembako lah Betul. dari paguyuban non Muslim. Iya. Otomatis oleh Bu Ningsih sudah diterima, dah. Iya. Itu sudah menjadi hak penuh milik Bu Ningsih. Iya. Lalu oleh Bu Ningsih akan disedekahkan kepada yang lain, boleh, gitu Oh, ya. gitu. Tetapi kalau akan dijadikan zakat, itu tolong itu sembakonya itu berasnya itu sepadan enggak dengan yang dimakan oleh Bu Ningsih. Usahakan kalau kita akan zakat berbentuk beras, Iya. itu usahakan yang kita zakatkan itu sama dengan yang kita makan sehari-hari. Kualitasnya Jadi ya kalau Mbah itu Bun ya. kalau itu mendapat sedekahnya dari sembako itu ternyata kualitas berasnya itu lebih jelek, ya jangan gitu ya. Iya. Harus diganti dengan yang baik gitu. Kalau akan berbentuk uang seharga dengan kalau Bu Ningsih akan membeli itu gitu ya. Baik. Jadi kalau akan disedekahkan, monggo sedekahkan. Tapi kalau sudah zakat itu ada aturan. Usahakan yang dijadikan zakat itu setara berasnya itu dengan yang dimakan Bu Ningsih. Demikian juga untuk zakat itu harus kepada orang Muslim. Ya, ini ada ketentuannya. Iya, iya. Kalau sedekah monggo saja yang lain, tetapi kalau zakat itu harus kepada orang-orang non Muslim, orang-orang Muslim. Jadi kalau zakat diberikan kepada orang Muslim, boleh diberikan non Muslim kalau memang orang Islam sudah tidak ada yang miskin, gitu ya. Tapi selama masih ada yang miskin, maka tolong diberikan kepada orang yang Islam. Tuh. Diutamakan nggih Mbah Bun nggih. Iya, Iya, iya. Kalau zakat harus Iya, ya, iya. harus kepada orang Muslim, Iya. gitu ya, harus orang Muslim, gitu Iya. ya. Kalau sedekah nggak ada ketentuan itu atau aturan nggak ada, akan sedekah sudah miliknya Bu Ningsih penuh, monggo nyumbang Iya. akan gitu. Iya. Terus yang kedua dari Pak Bambang. Betul. Dari Pak Bambang, dia punya anak perempuan usia 24 tahun belum nikah gitu. Apa itu masih menjadi tanggung jawab daripada orang tua, kan begitu ya? Iya. Kalau secara Islam ukurannya itu kalau sudah balik itu sudah bebas. Jadi sudah bukan tanggung jawab orang tua itu secara Islam ya. Iya. Jadi kalau sudah balik dia sudah dewasa boleh mandiri. Tetapi menurut orang Jawa, menurut orang Jawa itu nggak akan rela kalau sebelum menghantarkan kepada dunia pernikahan gitu. Iya. Begitu. Maka dari itu kita menjawabnya versi 2 nih. Kalau menurut Islam sebetulnya dia sudah bukan tanggung jawabnya gitu. Tetapi dalam hal ini karena sudah balik gitu ya. Iya. Tetapi kalau menurut aturan orang Jawa ya gak mentolol lah. Meskipun ada juga dalam lingkungan Islam ada yang pendapat ya itu masih menjadi tanggung jawabnya ada gitu ya. Jadi maka dari itu ya saya nggak sampai hati kalau melihat demikian ini. Iya. Meskipun katakanlah sudah terbebas, tapi tolong tetap itu ditanggunglah oleh orang tuanya itu, gitu ya, gitu saja. Itu lebih mudahnya saja, baik dari segi agama maupun dari segi orang Jawa. Monggo. Ditambahi Mbah Bun, didoakan mudah-mudahan akan segera datang jodohnya nanti. Iya, amin. awas kalau berdoa untuk jodoh harus ada lengkap ya, minta diberi jodoh yang barokah. Awas. Ya, sebab kalau asal dikasih jodoh kebetulan jodohnya itu apa namanya gak barokah itu malah merusak hati itu. Iya, Bisa betul. menjadi badan kurus kering karena ditinggal kawin abinah ini. Masih begitu ya. Iya. Mbah Jadi Bun. harus betul-betul minta jodoh yang barokah. Iya, Itu akan amin. tenang hati itu, monggo. Mbah Bun, ini kita kembali ke tema kita. Kehormatan adalah cobaan. Nah, cobaan itu kan ya kadang ada enaknya, nikmat, ada bencana, susahnya. Nah, ini kalau pas dicoba enak, kadang-kadang kita lupa. Pas Betul itu, pas betul. dicoba sing sedih-sedih, kita ingat terus ya Allah gitu ya. Betul. Nah, ini kita gimana, Mbah? Jadi Mbah Bun? sebetulnya ujian yang paling berat itu ujian kesenangan. Jadi ujian kesenangan kadang-kadang itulah mengucapkan alhamdulillah aja lupa. Oh Ya iya. kita makan nasi ya katakan Iya, itu iya. kan diawali dengan apa Bismillah. Nanti kadang-kadang selesai sudah diam saja. Seharusnya dia kan alhamdulillah gitulah, diam saja gitu ya. Maka dari itu sebetulnya ujian kesenangan lebih berat daripada ujian susah. Sebab kalau senang itu lebih cenderung kepada kebutuhan nafsu gitu akhirnya begitu. Tapi kalau kesusahan selalu zikir kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan segera diangkat derajat saya, mudah-mudahan segera mudah. Itu memang betul. Iya. Maka dari itu ujian kesenangan, ujian diberi kedudukan yang tinggi, ujian diberi harta benda, itu sangat berbahaya sebetulnya. Mbak Bun, satu saja. Ini kita harus ingatnya gimana? Baik senang, baik sedih, itu semuanya kan ujian dari Gusti Allah. Gitu ya. Gimana tuh kita biar ingat terus?
Begini, kita di dalam hidup harus menyadari kesenangan dan kesusahan itu merupakan ujian dari Allah. Untuk itu, karena kita merasa ini diuji oleh Allah gitu ya, maka kita harus pandai-pandai menyikapinya. Kalau kita mendapat kesenangan, katakanlah mengucapkan syukur alhamdulillah, lalu sebagian daripada kesenangan kita sedekahkan, itu bentuk-bentuk kita syukur kita kepada Allah gitu ya. Jadi jangan malah ini usahaku dewe ya, rumah sana aku jadi pejabat negara, ini usahaku dewe, mergo pinterku dewe. Lah itu sudah keblinger. Tadi kan sudah saya singgung gitu ya. Harta saya dapat banyak itu karena itu salah, itu semuanya campur tangan daripada Allah. Akibat orang yang demikian itu sombong, kalau toh mengambil kebijakannya melenceng gitu. Harusnya ada masalah ditanggapi dengan serius dan sebagainya. Nah kalau dianggap remeh itu yang nggak boleh. Baik. Ya. Mbak Bun sebentar, saya ke gatekeeper lagi, Romi. Monggo. Mbak Bun, monggo kita lanjut lagi. Iya. Itu dari Bu Yati. Iya. Dari Bu Yati, di mana setelah sholat tarawih kan sholat witir. Nah, mungkin tidur. Tapi masih ada waktu akan sholat hajat lagi atau sholat hajat lagi, boleh atau tidak? Boleh, gitu ya. Jadi begini. Jadi biar dulu itu masyarakat itu berpaham. Kalau sudah sholat witir maka setelah itu nggak boleh sholat lagi. Ini perlu saya luruskan ya. Jadi kalau umpama setelah sholat tarawih, sholat witir sudah selesai tidur, bangun masih ada waktu, akan sholat hajat lagi boleh, akan sholat tahajud lagi boleh, dengan catatan tidak boleh sholat witir lagi. Gitu. Sebab di situ ada hadis Rasul, la witro ni fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam, gitu ya. Dengan penjelasan ini, setelah sholat tarawih, sholat witir, terus tidur mamanya bangun masih ada waktu, akan sholat tahajud monggo, sholat hajat monggo, sholat tasbih monggo, dengan catatan tidak boleh sholat witir lagi. Bisa jadi gampang itu sudah. Lalu yang kedua itu Mbak dari Bencik tadi siapa Mbak siapa? Mbak Desi. Mbak Desi itu dari Bencik, dia itu masak ya mungkin karena beliaunya masih puasa lalu mencicipi sedikit, setelah itu dikeluarkan dan sebagainya di pamil kumur. Apa itu membatalkan puasa? Tidak. Jadi boleh. Tapi boleh, kok ada gitu yang bilang makruh ya Mbah Bun? Bagaimana? Makruh. Enggak makro, enggak boleh ya? gitu. Itu enggak makro, bukan. Yang makro itu seperti sikat gigi di siang hari. Nah itu makro gitu ya. Jadi di situ tuh siang hari kok sikat gigi itu makro hukumnya. Kalau ini enggak, ini boleh itu mubah gitu. Kalau makro itu anjuran untuk ditinggalkan, tetapi kalau boleh ya enggak apa-apa, enggak ada masalah gitu loh ya. Jadi bukan makro ya, ini boleh gitu. Boleh ya. Jadi tidak ada masalah, tidak membatalkan dan tidak berdosa, tidak ada apa-apa, tidak apa-apa, mungkin boleh, dan tidak batal, monggo. Saya sambung lagi dengan tema kita, kehormatan adalah cobaan. Mbah Bun, tadi kan kita memang harus bersyukur apapun keadaannya. Tapi ketika kita bersyukur, berdoa, kadang-kadang doa ini belum terkabul. Dalam kesedihan, ya Allah tolong ya Allah gitu, masih belum terkabul itu, terus gimana itu? Ada rasa-rasa sedikit putus asa. Ya begini ya, jadi dalam hal ini saya dulu pernah ada yang bertanya, Mbah bagaimana caranya bersyukur dalam keadaan sedih, kekurangan, serba kekurangan, bagaimana cara bersyukurnya? Ada. Padahal yang dikatakan nikmat itu menurut Imam Ghazali ada 4 tingkatan. Nah itu ya. Jadi tingkatan yang terendah menurut Imam Ghazali itu, tingkatan terendah itu adalah harta, kedudukan, dan keluarga. Jadi kadang-kadang kita mencari keluarga sampai mati-matian dan sebagainya, padahal itu kenikmatan terendah itu. Gitu ya. Lalu kenikmatan yang agak tinggi itu adalah kenikmatan kesehatan. Itu kenikmatan kesehatan lahir dan batin. Apa artinya punya istri cantik kalau sakit-sakitan? Nah, salah. Gitu ya. Jadi yang agak tinggi kesehatan, baik lahir maupun batin. Lalu yang agak tinggi lagi adalah ilmu pengetahuan. Dengan punya ilmu pengetahuan yang luas, jadi kita bisa memahami mana yang diizinkan dikerjakan, mana yang dilarang dan sebagainya. Itu semuanya dengan ilmu pengetahuan. Bahkan untuk mencapai surga, kebahagiaan di dunia dan akhirat itu juga dengan ilmu pengetahuan. Apa istilah? Jika kamu ingin kebahagiaan dunia dengan ilmu, jika kamu ingin kebahagiaan di akhirat, paling bil ilmu.
Jadi semuanya dengan ilmu. Iya. Maka kenikmatan yang agak tinggi tidak adalah ilmu. Sedangkan kenikmatan yang tertinggi adalah iman dan Islam. Maka dari itu kalau diberi harta sedikit, kita tetap harus bersyukur sebab kenikmatan tertinggi masih kita miliki. Kita masih iman dan Islam, itu masih bagus gitu ya. Iya. Maka dari itulah sekarang ini kok doa seperti belum dikabulkan. Kita tidak boleh loh ya sampai mengatakan kenapa Allah kok mempersulit, tidak boleh gitu ya. Maka dari itu kita harus yakin Allah lah yang tahu akan saya berikan sekarang atau nanti. Pasti dikabulkan. Doa itu pasti dikabulkan. Allah yang tahu. Nek pakai ning saiki apa buka malah kufur gitu. Malah dia ngomong, wah aku dimuliakan oleh Allah gitu. Wis pakai ning kuwae. Kadang-kadang diberikan juga nanti di akhirat. Sehingga waktu di akhirat ini apa ya Allah? Ini doa kamu yang di dunia dulu kan belum kamu kabulkan. Nah, kabulkan sekarang. Nah, begitulah. Jadi setiap kita berdoa yakinlah itu pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya cara mengabulkannya sesuai dengan ilmu Allah yang bermanfaat untuk kita. Gitu. Baik. Monggo. Mbak Bun, istirahat sebentar. Kita mau dengar lagu. Monggo. Iya, teman-teman. Tadi di Ringin Pitu Tulungagung menanyakan kalau zakat penghasilan bisakah diberikan kepada orang yang dikenal berupa sembako? Bisakah memberi zakat ke seorang anak muslim yang tinggal bersama orang tua non muslim? Bu Ira di Ngurah, kalau wanita istihadoh dari hari ke-16 wajib puasa. Kalau haid pernah berhenti di hari ke-8, terus suci dan haid lagi di hari ke-13. Berarti utang puasanya dihitung bagaimana itu ya? 8 plus 2 atau 15 hari. Pak Edi di Pangok Blitar, apa bacaan sujud syukur? Oke, Ika Juwita Siti Muhaya, Gatekeeper. Teman-teman, kita masih di kajian Tombok Hati bersama Mbah Bun. Mbah Bun, ada 2 pertanyaan. Ini tadi dari Bu Betty Ringin Pitu Tulung Agung yang ditanyakan tentang zakat penghasilan. Bisakah langsung diberikan ke orang yang kita kenal dalam bentuk sembako? Kemudian yang kedua, bisakah kita memberi zakat ke seorang anak muslim tapi tinggal bersama orang tua non-muslim? Itu pertanyaan dari Bu Betty. Kemudian dari Bu Ira di Nggura, wanita istihadoh hari ke-16 wajib puasa. Pertanyaan ini, wajibkah puasa? Kemudian kalau haid pernah berhenti di hari ke-8, terus suci dan haid lagi di hari ke-13, berarti gimana itu nyaur puasanya? Menghitungnya gimana? Sudah. Sebentar Mbak Bun. Oh ya sudah, maaf pertanyaannya panjang katanya gitu. Satu-satu dulu ini Mbak Bun. Ya. Ini masalah zakat penghasilan ya. Iya. Jadi zakat penghasilan itu sebangsa zakat mal. Zakat itu macam-macam ya. Iya. Kalau zakat profesi, zakat fitrah seperti biasa, tahu ya. Iya. Nah, tetapi kalau zakat profesi itu dari gaji, umpamanya baik itu gaji pegawai negeri atau pegawai swasta dan sebagainya, itu zakat profesi. Iya. Kalau ini zakat penghasilan, katakanlah ini zakat mal. Iya. Ini bolehkah dibagikan kepada orang yang kita kenal? Begini, kunci kalau memberi zakat itu kepada orang miskin. Iya. Meskipun kita kenal, tetapi orangnya kalau kaya nggak perlu, itu nggak boleh, gitu ya. Nah, jadi maka itu bolehkah diberikan kepada orang yang kita kenal? Boleh, asal dia miskin, gitu ya. Asal dia miskin. Tetapi yang paling baik urutannya adalah diberikan kepada keluarga kita yang miskin, yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Iya. Jadi umpamanya kepada adik kita, tapi kita tidak ikut kita, dia sudah mandiri, dia miskin, itu yang didahulukan gitu. Jadi adiknya tapi mandiri, bukan menjadi tanggung jawab kita, nah itu boleh didahulukan. Tetapi kalau itu semua sudah habis, silakan pada orang lain, teman kita, monggo asal dia miskin dan beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam nggak bisa, gitu ya. Terus zakat diberikan pada anak muslim, tetapi begini. Jadi kok masih ikut, ya ini yang diberi siapa ini? Masalahnya apa ya? Zakat tidak boleh diberikan kepada anak yatim. Awas. Jadi anak yatim tidak boleh diberi zakat. Anak yatim kalau akan menyantuni harus dari luar zakat, dari dana yang lain.
Iya. Tuh ya. Iya. Nanti nggak usah diolah. Bagaimana kalau anak yatim yang miskin? Nggak ada. Anak yatim miskin itu nggak ada. Anak yatim kalau orang miskin, gitu loh. Iya. Jadi ini jangan diolah bahasa ini. Maka dari itu kalau ini dilihat ya kepada anak muslim, ya ini seperti anak muslim ya. Tapi yang ikut kepada orang yang non muslim, jadi berarti yang akan kita beri siapa? Kalau itu pada anak itu kan nggak perlu. Ya, jadi zakat itu diberikan pada orang, bukan pada anak. Jadi orang miskin. Nah ini kebetulan yang diikuti kan bukan orang Islam. Ini kesimpulannya nggak boleh, gitu ya. Nggak boleh, gitu ya. Okay. Jadi niat akan sebab yang boleh diberi itu orang miskin, bukan anak miskin, bukan. Tapi orang miskin. Sebab anak itu nggak ada yang miskin. Yang miskin orang tuanya, gitu loh ya. Terus yang kedua istikhadah, betul. Istikhadah itu harus tetap sholat, tetap puasa ya. Kalau akan sholat itu betul-betul harus disumpeli gitu ya. Apakah akan sempak dan sebagainya sebagai bocor, dan puasa juga tetap wajib puasa aja. Nah sekarang itu head itu paling lama 15 hari. Rata-rata 7 hari. Nah, itu rata-rata 7 hari tapi paling lama 15 hari. Nah ini kebetulan ya setelah head lalu bersih puasa. Hari ke-10 ternyata head lagi, ya nggak puasa lagi gitu. Hari ke-11 bersih puasa lagi. Nah itu nanti dihitung berapa yang tidak puasa karena head itu, gitu loh ya. Jadi umpamanya tanggal 1 sampai 7 head, tanggal 8, 9, 10 enggak, nah 11 hari itu ditambahkan. Nah itu nanti yang dikodok itu. Jadi mengkodok puasa itu bagi orang yang head itu dihitung hari yang ditinggalkannya. Kalau waktu itu sedang nggak puasa karena bersih, itu nggak ada hitung. Dan itu sah-sah saja. Monggo, sah-sah saja. Oke. Ya. Sebentar Mbah Bun, saya ke gatekeeper dulu ya. Mbah Bun, ini tinggal kita doa penutup Mbah Bun. Monggo. Mari kita yakini, kita kosongkan hati kita hubungkan kepada Allah langsung. Dan kita yakin pasti diterima doa kita ini. Sebab dengan keyakinan ini Allah juga akan mengabulkan permohonan kita. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan hati kami semua yang sedang berdoa ini beserta seluruh putra cucu anak Mbah Bun, kami memohon kepadamu ya Allah, terimalah semua ibadah kami, baik puasa kami, zakat kami, sholat kami, dan lain sebagainya. Dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Dan ya Allah kami mohon kepadamu, segera angkatlah virus corona ini dari muka bumi Indonesia khususnya, dan dunia pada umumnya. Sehingga kami di dalam berbakti kepadamu merasa ketenangan dan kenyamanan berada pada kami. Ya Allah terimalah seluruh permohonan kami. Jadikanlah kami ini orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu sesuai dengan janji-Mu. Orang yang mensyukuri nikmat akan selalu Engkau tambah kenikmatan tersebut. Ya Allah terimalah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azza ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Dan insya Allah apa yang kami jawab tadi kalau benar berasal dari Allah, kalau salah karena kebodohan Mbah Bun, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Saat itu yang kedua, insya Allah kita bisa bertemu lagi, yaitu tanggal 21 Kamis yang akan datang, gitu ya. Masih satu pertemuan, sebab itu masih belum hari raya. Insya Allah saat tanggal 21, insya Allah masih bisa lagi on air.
Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teman-teman, kita sudah mengikuti kajian Tombak Hati bersama Haji Bundiar atau Mbah Bun.